Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam ketika kalian menyaksikan. Di video ini kita akan membahas mengenai pengendalian vektor secara biologis. Yuk, kita simak penjelasannya. Indonesia sebagai negara beriklim tropis kaya akan keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Serangga sebagai vektor pembawa penyakit pun banyak ditemukan di Indonesia. Contohnya seperti spesies nyamuk Aedes, nyamuk Culex, nyamuk Anopheles yang hampir di setiap daerah di Indonesia kita temukan. Hal ini dikarenakan lingkungan yang beriklim tropis, lembab, dan suhu yang hangat menjadi tempat ideal bagi serangga untuk berkembang biak. Vektor-vektor tersebut jika tidak dikendalikan dapat menjadi vektor pembawa penyakit yang dapat menularkan penyakit ke manusia. Seperti contohnya penyakit DBD, filariasis, dan malaria. Penyakit-penyakit tersebut jika tidak dikendalikan akan menjadi penyakit endemik dan bahkan menyebabkan kejadian luar biasa. Sehingga untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut dilakukan upaya pengendalian vektor. Pengertian pengendalian vektor berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2010 adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah, atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah. Sedangkan pengertian pengendalian vektor secara biologi adalah pengendalian vektor dengan menggunakan musuh-musuh alaminya, baik sebagai predator, parasit, maupun patogen. Contoh predator yang dapat dijadikan agen biologi adalah yang pertama, ikan Poecilia reticulata atau cetol. Kedua, ikan Aplocaelius pancax atau kepala timah, dan ketiga, sejenis krustasea atau copepoda, seperti contohnya Mesosilops aspericornis. Parasit yang dapat menjadi agen biologi adalah yang pertama, nematoda Romanomermis iangari, yang kedua, nematoda Romanomermis sulicivorus, kemudian spesies Neoplastana. Kemudian contoh patogen yang dapat dijadikan agen biologi adalah bakteri, seperti bakteri Bacillus thuringiensis dan Bacillus sphaerissus. Kemudian bisa juga jamur seperti Coelomyces dan Lagedium giganteum. Kemudian dapat juga protozoa seperti Nosema algeriae. Dalam keefektifan agen biologi sebagai pengendali vektor pembawa penyakit, diperlukan karakteristik jasad yang baik untuk pengendali hayati, seperti agen biologi mempunyai daya sergap yang tinggi, laju pertumbuhan sangat cepat, short development time atau waktu perkembangbiakan yang pendek, bertelur banyak, daya adaptasi tinggi, mudah dipelihara, dan mudah biaya operasionalnya. Pengendalian vektor secara biologis ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Apa sih kelebihan dan kelemahan pengendalian vektor secara biologi ini? Yuk, kita simak. Kelebihan pengendalian vektor secara biologi yaitu selektif terhadap sasaran.
ada di alam sehingga efisien. Mobilitas tinggi temukan sasaran, belum ada resistensinya, permanen di alam. Kemudian, untuk kelemahan dari pengendalian vektor secara biologi yaitu cara kerja yang lambat, tidak dapat digunakan saat kejadian luar biasa, punya musuh di alam, aplikasi agak sulit, dan perlu pengetahuan biologi dan ekologi yang lebih. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai pengendalian vektor secara biologi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.